ada sedikit kekhasan pada struktur dari benzena ini ya dibandingkan dengan struktur dari alkena ya. Kalau saudara perhatikan, butadiena ini kan termasuk senyawa alkena ya, alkena yang memiliki dua ikatan pi atau dua ikatan rangkap dan terkonjugasi di sini ya. Nah, jadi secara teoritis untuk struktur alkena antara karbon satu dengan karbon lain yang dihubungkan oleh ikatan rangkap atau double bond ya, itu akan mempunyai panjang ikatan sebesar 1,34 Armstrong. Sedangkan pada ikatan tunggal antara karbon-karbon yang berikatan tunggal atau single bonds ya, itu akan mempunyai panjang ikatan sebesar 1,48 Armstrong. Artinya apa di sini? Ikatan rangkap karbon-karbon itu akan lebih pendek ya jaraknya dibandingkan dengan ikatan tunggal. Ada perbedaan panjang ikatan antara C rangkap C dengan panjang ikatan antara CC tunggal. Nah, struktur dari benzena ini itu pernah dipublikasikan di salah satu perangko ya, di mana struktur ini adalah struktur yang diusulkan oleh Friedrich August Kekulé ya. Nah, jadi menurut Kekulé ya seperti inilah dia benzena itu. Terdiri dari 3 ikatan pi. Yang mana ikatan pi itu? Ini satu ikatan pi. Nah, ikatan pi. Ini ikatan pi. Di mana ketiga ikatan pi itu saling terkonjugasi satu sama lain. Rangkap, tunggal, rangkap kan? Begitu ya, selang-seling gitu. Nah, namun ternyata penelitian membuktikan bahwa teori yang di atas ini, bahwa ikatan rangkap lebih pendek dibandingkan dengan ikatan tunggal, tidak berlaku pada benzena. Ya, para ilmuwan membuktikan bahwa ternyata semua ikatan CC pada benzena panjangnya sama. Padahal kan ada ikatan rangkap, ada ikatan tunggal tuh. Tapi ternyata ilmuwan membuktikan bahwa panjangnya sama, yaitu 1,397 Armstrong. Di mana panjangnya ini berada di antara ini ya, di antara panjang ikatan rangkap dan di antara panjang ikatan tunggal, di tengah-tengah kan. Yang rangkap kan 1,34, dia 1,39, berarti kan lebih panjang dari ikatan rangkap, namun lebih pendek dari ikatan tunggal. Ya. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa semua ikatan karbon-karbon pada benzena sama panjangnya? Tidak sama dengan teori ikatan pada alkena. Padahal benzena juga mempunyai ikatan rangkap. Nah, ternyata fakta membuktikan ikatan rangkap pada benzena ini tidak diam. Dia bisa pindah ke sini. Sehingga ikatan ini dengan ikatan ini panjangnya menjadi sama. Nah, ikatan ini bisa pindah ke sini. Yang ikatan ini juga bisa pindah ke sini, ya. Nah, jadi ikatan rangkapnya tidak diam. Nah, peristiwa ini kita sebut dengan resonansi atau delokalisasi elektron. Apa itu, Pak? Peristiwa berpindahnya elektron pi ya dari satu bagian molekul ke bagian molekul yang lain, ya. Dan itu berlangsung terus-menerus. Sehingga berdasarkan fakta ini akhirnya disimpulkan bahwa sebenarnya untuk menuliskan benzena itu struktur yang paling tepat adalah seperti yang di kanan bawah. Karena memang ikatan rangkapnya nggak diam, bisa di sini, 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 bisa di sini. Akibatnya semua ikatannya panjangnya sama. Namun untuk memahami reaksi benzena, tetap kita menggambarkannya seperti yang di kiri bawah. Masih menampakkan ikatan rangkapnya, supaya nanti paham dalam reaksi itu apakah terjadi pemutusan ikatan atau tidak. Kalau bentuknya seperti yang di kanan bawah, lingkaran, kan bingung nanti. Ikatan mana yang putus? Ikatannya digambarkan dalam bentuk lingkaran, kan bingung nanti. Maka dalam memahami reaksi kita tetap memakai struktur benzena yang ada di kiri bawah, ya. Nah, sedikit saya ingin menjelaskan mengenai resonansi. Kejadian resonansi ini sangat penting untuk memahami beberapa hal, termasuk nanti bagaimana
suatu antioksidan dapat menstabilkan radikal, ya. Saya akan sedikit memberi gambaran mengenai peristiwa resonansi atau delokalisasi elektron pi pada dua senyawa. Yang pertama itu senyawa fenol, dan yang kedua adalah senyawa benzaldehid. Ya. Nah, ini adalah fenol. Ya. Gugus OH itu sifatnya adalah pendorong elektron. Elektron apa, Pak? Elektron pi. Jadi kalau kita bicara resonansi, yang kita bicarakan itu adalah elektron pi nih. Nah, jadi bukan elektron sigma, bukan elektron pada ikatan sigma, namun elektron pada ikatan pi. Kenapa dia bisa bersifat sebagai pendorong? Karena OH ini kalau kita perhatikan mempunyai dua pasang elektron bebas. Dia kaya elektron, ya. Sehingga elektron OH ini bisa dipindahkan ke sebelah. Orang kaya itu kan kecenderungannya berbagi, ya kan? Karena dia punya kelebihan, maka dia akan cenderung berbagi. Kecuali orang kaya yang bakhil. Walaupun kaya, tak mau berbagi, kan begitu. Nah, tapi kecenderungan alamiahnya sebenarnya, ketika kita mempunyai suatu kelebihan, kita akan tidak pelit dalam berbagi apa yang kita punya, gitu ya. Jadi, dia kaya akan memindahkan elektronnya ke sebelah. Akibatnya apa? Ikatan rangkap yang ada di samping ini menjadi dipindahkan ke sebelah. Karena kalau tidak, karbon yang di sini yang saya bulatkan warna merah, itu nanti akan jadi 5 tangannya. Ya kan? Karena kalau O pindahkan elektron ke C yang di bawah yang warna merah itu, kan jadi terbentuk rangkap. Di sebelah kanan kan rangkap juga, kan jadi 5 tangannya nanti. Maka ikatan rangkap ini harus pindah. Kemana elektron pi-nya dipindahkan? Ke karbon yang ada di sebelah kanan. Sehingga akan dihasilkan bentuk seperti ini. Nah. Jadi ini untuk memahami bahwa elektron itu bisa bergerak dari satu bagian molekul ya ke bagian lainnya dari molekul itu. Nah, jadi di sini terbentuk ikatan rangkap ya. Nah, karena dia dikasih elektron dari O. Karbon yang di sebelah kanan itu menjadi bermuatan negatif. Nah, jadi kalau dia menerima, dia menjadi kelebihan elektron. Kalau dia memberi, dia jadi kekurangan. Makanya O-nya menjadi positif. Nah, jadi O-nya menjadi positif, kenapa? Elektronnya dibagi ke sebelah, ke bawah. Karbon yang di kanan kenapa negatif? Mendapatkan elektron dari ikatan pi. Ikatan pi-nya putus, karbonnya menjadi bermuatan negatif. Nah, karbon yang bermuatan negatif ini kemudian dia bisa memindahkan elektronnya ke sini. Akibatnya ikatan yang di bawah pindah ke karbon yang di bawah. Nah, jadinya apa nih kira-kira? Kalau bentuknya begini, maka jadinya gini. Ini jadi bermuatan negatif ya, karena dia menerima elektron, ya kan? Kemudian yang ini jadi ikatan rangkap, yang di atas tetap ya, kan belum ada pindah kemana-mana dia, masih begitu kondisinya. Nah, kemudian yang negatif, ini bisa pindah ke sini lagi. Nah, sehingga yang ikatan rangkap di sini pindah ke karbon yang di ujung ini, yang di kiri ini. Nah, sehingga karbonnya menjadi negatif, kemudian yang negatif di bawah menjadi ikatan rangkap. Jadi begitulah berlangsung terus-menerus ya dalam molekul fenol itu, ya. Nah, jadi negatif. Kemudian di sini OH-nya tetap positif. Nah, kemudian di sini terbentuk ikatan rangkap. Di sini kan sudah ada ikatan rangkap sebelumnya. Nah, baru kemudian negatif ini pindah ke sini. Ikatan rangkap ini akan kembali ke arah O. Ketika kita memberi sesuatu, seolah-olah harta kita berkurang, tapi ternyata tuh dapat imbas sebaliknya, ya. Di saat kita kekurangan, ada saja yang memberi, gitu ya. Nah, jadi jangan takut memberi, belajar dari si oksigen, ya. Bentuk yang pertama dengan terakhir sama, ya. Tapi kalau kita perhatikan pada cincinnya, posisi ikatan rangkapnya menjadi berbeda, ya kan? Nah, kenapa? Adanya resonansi, ya. Nah, kemudian kita lihat yang di bawah. Kalau tadi pendorong, ini penarik. Atom yang mengikat benzen tidak ada PEB-nya. Karbon kan elektron valensinya 4. 4-4-nya dipakai untuk ikatan. Habis, nggak punya PEB. Nah, jadi dia akan menarik ke arah oksigen. Sehingga ikatan pi pada cincin tertarik ke atas. Nah, kalau tadi terdorong, ini tertarik. Nah, sehingga karbon yang di sebelah kanan itu akan menjadi bermuatan positif. Karena dia menjadi kekurangan.
Nah, karena elektronnya ditarik oleh si karbonil yang ada di atas itu. Nah, di sini jadi terbentuk ikatan rangkap. CO-nya karena elektronnya ditarik oleh oksigen jadi tunggal. Oksigennya karena menerima elektron menjadi bermuatan negatif. Ya. Nah, melihat kawannya di atas kekurangan, positif kan kekurangan elektron. Ikatan yang di bawah ini akan mendonasikan elektronnya ke sini. Sehingga akhirnya di kanan akan terbentuk ikatan rangkap, sementara yang di bawah menjadi bermuatan positif. Jadi di sini rangkap, di bawah menjadi bermuatan positif. Ya. Di atas ya nggak berubah, masih sama kondisinya. C gitu ya, ini H, kemudian di sini O bermuatan negatif ya. Nah, melihat kawannya kekurangan, yang di kiri nggak mau kalah, dia akan berikan elektronnya ke bawah. Sehingga yang di kiri atas ini akan menjadi bermuatan positif, yang di kiri bawah menjadi ikatan rangkap. Nah, di sini rangkap, di sini ikatan rangkap, di sini menjadi bermuatan positif. Nah, yang di atas juga nggak mau kalah, melihat yang di kiri bermuatan positif, maka oksigen ini kemudian mendonorkan elektronnya ke sini, sehingga ikatan rangkap ini kemudian mendonorkan elektronnya ke karbon yang di kiri. Nah, sehingga dia akan kembali ke bentuk asalnya. Nah, makanya panahnya bolak-balik ke kiri dan ke kanan. Jadi di sini rangkap, di sini rangkap, di sini rangkap. Yang di C-nya menjadi tunggal, di sini kembali menjadi rangkap. Nah, inilah gambaran bagaimana terjadinya proses resonansi atau delokalisasi elektron pi pada molekul benzena dan turunannya. Jadi bukan hanya pada benzena, juga terjadi pada turunan benzena. Nah, apa efeknya peristiwa resonansi ini terhadap struktur atau sifat dari benzena itu ataupun turunannya? Nah, jadi akibat adanya penstabilan melalui resonansi itu menyebabkan ikatan pi menjadi lebih terstabilkan. Jadi ikatan pi-nya tidak sereaktif ikatan pi pada alkena. Alkena reaktif nggak ikatan pi-nya? Sangat reaktif. Nah, benzena yang ikatan rangkapnya kurang reaktif itu akan sukar mengalami reaksi adisi. Nah, walaupun dia sama-sama punya ikatan rangkap, namun alkena, ini contohnya, ketika direaksikan dengan Br2, kedua Br masuk pada masing-masing karbon yang memiliki ikatan rangkap, ya. Nah, sehingga dihasilkan produk alkil halida. Nah, bagaimana dengan benzena ketika direaksikan dengan Br2? No reaction. Padahal punya ikatan rangkap loh. Nah, jadi berbeda sifat ikatannya karena dia distabilkan oleh resonansi, ya. Nah, benzena nanti dapat bereaksi dengan Br2, namun reaksi yang terjadi bukanlah adisi, ya. Reaksinya nanti kita akan bahas, namanya reaksi substitusi. Reaksi substitusi yang terjadi disebut sebagai substitusi elektrofilik aromatik. Nah, kalau pada alkil halida kan terjadi juga substitusi, tapi bukan elektrofilik. Ada yang masih ingat substitusi apa? Substitusi nukleofilik. ya, substitusi nukleofilik, ya. Jadi pada alkil halida yang menggantikan adalah nukleofil. Kalau di sini kalau elektrofilik berarti yang menggantikan adalah elektrofil. Apa yang digantikan? Satu atom H pada benzena. Benzena itu kan rumus molekulnya C6H6. Nah, satu atom H pada benzena itu akan digantikan oleh elektrofil. Perhatikan pada produknya. Dari C6H6 berubah menjadi C6H5. Kemana H-nya hilang satu? Digantikan oleh elektrofil. Pada substitusi nukleofilik alkil halida, gugus X pada alkil halida digantikan oleh suatu nukleofil. Perhatikan produknya, R-nya sekarang berikatan dengan nukleofil. Mekanismenya bisa SN2, bisa SN1. Itu sudah kita bahas. Pada substitusi
aromatik elektrofilik yang akan menggantikan atom H pada benzena adalah suatu elektrofil. Perhatikan produknya C6H5E. Nah, jadi elektrofil masuk menggantikan satu atom hidrogen dari benzena. Nah, itu kunci yang perlu diingat supaya mudah nanti mempelajari reaksi benzena di rumah, ya. Pahami dulu konsep ini. Nah, saya sudah berikan konsep, maka sebagai penutup ada soal rebutan. Apa pilihannya? Sebut nama dulu baru boleh jawab. Diva, Pak. Diva. Silakan, apa jawabannya Diva? Jenis reaksinya, Pak, substitusi elektrofilik aromatik. Ya, betul. Jadi jenis reaksinya adalah substitusi elektrofilik aromatik. Karena perhatikan, satu atom H pada benzena awalnya H6, produknya lihat, jadi H5. Kenapa digantikan oleh Cl? Jadi Cl2 ini nanti dia akan diaktifasi oleh katalis sehingga akan berubah menjadi suatu elektrofil. Bagaimana prosesnya nanti kita akan bahas. Jadi elektrofil ini terbentuk dengan bantuan katalis. Nah, jadi dia benzenanya kan tidak reaktif ikatan Pi-nya, tapi elektrofilnya reaktif. Sehingga dapatlah terjadi reaksi antara benzena dengan elektrofil. Sama ikatan rangkap menyerang elektrofil, elektrofil masuk. Ketika elektrofil masuk di karbon yang ini, maka di karbon yang di bawah akan menjadi bermuatan positif. Mirip seperti adisi kan? Nah, muatan positif ini akan distabilkan melalui resonansi. Ini ada bentuk-bentuk resonansinya. Dan pada tahap kedua, suatu basa akan merebut hidrogen yang terikat pada karbon yang mengikat elektrofil yang masuk tadi. Di sini ada elektrofil yang masuk tadi. Hidrogen yang terikat pada karbon tadi, itu akan diambil oleh basa. Akibatnya, ikatan rangkap terbentuk kembali. Perhatikan nih. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita bandingkan rektan dengan produk akhirnya, tidak ada ikatan Pi yang putus. Meskipun di tengah-tengah jalan tadi, ada melibatkan pemutusan ikatan Pi, tapi di produk akhir, tidak terjadi pemutusan ikatan Pi. Maka tidak bisa kita sebut sebagai adisi. Nah, lebih tepatnya apa? Substitusi. Satu atom H yang saya lingkari merah pada tahap pertama, lihat produk pada tahap kedua, digantikan dengan E. Kalau di sini adalah C6H6, produknya C6H5E. Kenapa satu H sudah digantikan oleh elektrofil? Nah, jadi karena itu tidak bisa disebut adisi, namun substitusi. Siapa yang menggantikan H? Suatu elektrofil, sehingga disebut substitusi elektrofilik, ya. Sebagian besar obat-obatan itu, kalau saudara perhatikan tuh, mau analgetik, antiinflamasi, anestetik, antibiotik, rata-rata mengandung cincin aromatik benzena. Nah, ini pentingnya, mengapa di farmasi kita perlu memahami reaksi-reaksi benzena, supaya nanti mengerti bagaimana obat-obatan itu bisa dibuat secara sintesis.